Oh, belum pernah, Gus. Kalau ke Malaysia itu yang kemarin, Gus. Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. pindah ke Putrajaya. Pindah ke Putrajaya, Ya, Kuala Lumpurnya. kota besar seperti Surabaya ini. Saya didorong kalau di bawah. Berarti sampean bersumai dua. Iya. Yang satu genderuwo, yang nomor dua Pocong. pocong. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, nikmat mana lagi yang kau dustakan, wahai Allah. Fabi ayat rabbikum atukazziban, walaupun di atas kuburan. Bismillahirrahmanirrahim, syukurilah. Lagi-lagi truk pengangkut cumi-cumi terguling langsung diserbu warga. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Lama-lama saya tuh geram geng dengan netizen-netizen Indonesia ini, karena mentaliti rakyat Indonesia ya dengan rakyat Malaysia itu jauh berbeda geng. Kalau kurang tak percaya silahkan tengok sendiri di kolom komentar saya geng. Kalau rakyat Malaysia itu kalau berkomentar di kolom komentar itu pasti menjalur dengan apa yang saya bahas. Sementara kalau Konoha ini wow, banyak yang kesana kesini, bahkan saya pun dihujat, dihina. Oke lah, nggak apa-apa, mungkin itu resiko saya. Tapi karena saya ini sayang dengan rakyat Indonesia ya, dengan Indonesia Raya yang tercinta ini, karena saya juga orang Indonesia, saya mencoba memasukkan hal-hal yang fakta. Konten yang kurang baik di situ saya tayangkan, kita terjemahkan agar boleh mencerahkan rakyat. Ini loh yang harus dicontoh dan ini yang tak patut dicontoh. Dan kenapa saya itu selalu membandingkan antara Indonesia dan juga Malaysia? Karena masih banyak hal-hal positif dari Malaysia yang harus kita ambil. Yang pertama itu, yang kedua yaitu karena pengalaman saya selama di Malaysia itu jauh berbeda dengan di Indonesia ini geng. Ini lagi kemarin saya itu buat video soal agama geng ya. Soal agama, kita kan sesama umat Islam beragama ya. Jadi apa salahnya kalau kita ini mencoba untuk meluruskan ataupun membetulkan, memberitahu lah ya. Saya bukan ustadz, bukan ulama, hanya sesama umat Islam saling memberitahu. Tapi ada netizen Indonesia yang komentar macam ini. Islam di Indonesia terbagi 3. Secara umum yaitu Minang, Islam Jawa, dan Islam Bugis. Wow, Islam terbagi. Saya baru tahu nih ya kan ya. Islam Minang dipengaruhi budaya Minang. Islam Jawa sangat terpengaruh dengan kejawen yang penuh karomah. Islam di Bugis lah yang mendekati Islam yang diajarkan Rasulullah. Bagus. Budaya Bugis sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam. Yakinlah admin bahwa secara dominan Islam di Indonesia tetap on the track. Ini bahasa Inggris ya geng, yang maknanya itu tetap mengambil jalan lurus, mungkin seperti itu ya. Jadi nggak juga yang jelek-jelek semua seperti yang Anda posting. Wah, gini, saya mana ada saya itu menunjukkan semua kejelekan. Oke lah, saya akui Indonesia ini bukan semuanya jelek, masih banyak yang baik. Sementara Malaysia itu pun juga bukan Malaysia itu terlalu sempurna, bukan Malaysia itu baik. Adanya saya buat ini untuk memperbaiki hal-hal yang kurang baik di Indonesia untuk mencontoh negara jiran kita. Kenapa Malaysia selalu saya ambil menjadi patokan? Ya karena pengalaman saya selama saya berada di Malaysia masih banyak hal-hal positif yang harus kita ambil, dan banyak juga budaya-budaya antara Indonesia dan juga Malaysia yang harus kita ambil agar menjadi positif. Jadi hal-hal yang negatif itu biar tak ada lagi, ataupun budaya-budaya negatif di Indonesia biar tak ada lagi.
Karena sampai saat ini itu masih ramai budaya-budaya di Konoha ini yang menyeleweng. Sudah itu tak betul, tapi ramai pengikutnya. Macam video ini. Saya belum pernah ke Arab Saudi, tidak pernah. Gus Belum Akhiras pernah, Gus. dan Kalau ke Malaysia menjelaskan itu yang kenapa kemarin, Gus. Indonesia harus pindah. Malaysia itu Sumatera. Oh, ke Sumatera. Nah, jadi Sumatera. 3 negara pindah kabupaten, yaitu Malaysia pindah ke Putrajaya, Indonesia pindah ke Kuta, dan Myanmar pindah ke Myanmar. Pindah ibu kota. Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. pindah ke Putrajaya. Pindah ke Putrajaya, Ya, Kuala Lumpurnya. kota besar seperti Surabaya ini, Putrajaya itu. Iya, iya. Surabaya, tempat kokuri Tapi ya. pernah ini. sampai ke Malaysia. Indonesia pindah ke Kuta. Iya, iya, iya. Kata Tuhan pernah. Oh, Kata begitu. Tuhan pernah. Di situ ayat yang pertama, santri itu menyebut atau memanggil orang ini Gus. Gus itu adalah anak ustadz ataupun kiai kalau di Indonesia ya. Dan kata yang terakhir, kata Tuhan pernah. Wah, Gus ini sudah, mohon maaf ya, boleh dikatakan ODGJ. Masih ramai pengikutnya, geng. Gila nggak? Memang ini. Saya pun pelik, geng. Sudah keadaannya macam itu, dari segi percakapannya sudah berputar belit, tapi masih ramai yang percaya dan mengikutinya. Kalau kita katakan orang Indonesia ini SDM-nya rendah, koyak, marah. Kalau kita orang Indonesia ini bodoh, lagi-lagi marah. Karena masih banyaklah hal-hal yang mistis yang dipercaya oleh orang Indonesia tak sesuai dengan masuk logika kita masing-masing, geng. Apalagi ini. Saya didorong kalau di bawah. Mayat, geng. Astagfirullahaladzim. Itu mayat beneran loh. Jenazah, geng. Masya Allah. Jenazah dibuat macam itu ya. Lalu dimasukkan ke dalam rumah. Sampai jatuh, geng. Jatuh loh. Mayat loh gitu, geng. Ini keluarganya di sana yang meninggal, anaknya kali yang nangis sana itu. Karena sempat tadi jenazahnya jatuh sampai anaknya, keluarganya ini menangis-nangis, sehingga, geng. anaknya itu histeris. Iya, itu tadi di dalam gulungan tadi itu jenazah. Kalau di Toraja disebut di Balun. Ini budaya Taroja di Indonesia. Tepatnya ini ada di mana ya? Sulawesi atau di mana gitu, geng. Nah, entahlah ya. Taroja ini umatnya itu Islam ke tak Islam, tapi yang pasti ini manusia. Dan ini jenayah ya, jenazah. Kalau kita sebagai orang Islam, Islam pun juga mengajarkan kepada kita apabila ada jenazah, kita lah perlakukanlah dengan sebaik mungkin, karena itu manusia yang sudah meninggal. Minta maaflah kepada. Kenapa orang-orang Islam itu kalau ada orang yang meninggal itu selalu menangis? Menangis itu bukan berarti menangis sisi mayatnya ataupun jenazahnya, melainkan menangis itu karena mungkin masih ada rasa dosa-dosa yang belum minta maaf kepada si jenazah tersebut, geng. Kalau misalnya ini bukan Islam, di mana peri kemanusiaan Anda? Ini sesama umat Islam. Setahu saya, ya, mohon maaf ya, saya bukan ulama besar, saya bukan siapa-siapa di sini, cuman saya sebagai umat Islam hanya ingin mengutarakan ya, sesuai dengan pendapat saya. Ajaran saya dari cikgu-cikgu dulu waktu saya masih sekolah, kita memandikan mayat itu pun slow, memandikan mayat itu slow. Kenapa? Takut sakit. Meskipun dia orang itu sudah meninggal, tapi kita harus menghargai. Kita mandikan dengan slow, kita baca doa, baca apa yang sudah diajarkan oleh ajaran kita. Kalau Islam yang memakai ajaran Islam, tapi tengok ini. Yang ini, kalau hal-hal macam ini kita tak boleh tayangkan, semakin ramai semakin merajalela dan semakin ramai orang yang percaya dengan budaya-budaya macam ini, apa dah jadi dengan negara kita di Konoha ini? Kita lanjutkan dulu videonya. Apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Makan ya.
Ya Allah, nikmat mana lagi yang kau dustakan wahai Allah. Fa bi ayat rabbikum tukadziban, walaupun di atas kuburan. Bismillahirrahmanirrahim. Syukurillah. Bawa anak. Ini seorang ibu yang membawa anak ya, geng. Yang seharusnya ibu itu boleh menjadi contoh kepada anak-anaknya, memberi ajaran-ajaran yang baik, ajaran-ajaran yang sesuai dengan syariat Islam. Sudah pasti ya, ini berumat beragama Islam karena dia orang itu memakai cadar dan bismillah juga, memakai ayat-ayat Al-Quran juga di situ. Tapi kenapa dia itu makan di kuburan, memakan campur bunga? Kubur itu makruh untuk untuk kaum Hawa ya. Kalau pergi kubur untuk berdoa itu sebetulnya makruh. Kenapa dimakruhkan? Karena takutnya apabila ada orang lain jenis, lawan jenis kelaminnya pergi ke situ, ada yang melirik kemana, jadi tak fokus dengan berdoanya. Dan kubur itu untuk berdoa, mendoakan orang yang sudah meninggal, bukan malah untuk makan. Lalu mengatakan makan nasi campur bunga, mengatakan nikmat mana lagi yang telah kau dustakan. Astagfirullahaladzim. Boleh menikmati makanan itu bagus, tapi ingat, harus di saat, waktu, dan tempat yang tepat. Berarti sampean bersumai dua. Iya. Yang satu genderuwo, yang nomor dua pocong. Iya. Kok berani sampean, Mbak? Wah. Ya awalnya Itu waktu kalau datang itu ada jadwal juga, Pak. Kayak sama manusia seperti biasanya. bukan ada jadwal, Mas, tapi di situ memang ada hari ya, hari yang memang itu khusus ya untuk suami-suami saya itu datang. Kalau genderuwo datangnya hari apa? Biasanya malam Jumat manis. Oh, itu satu malam, Cok. Iya. Kalau siang kan enggak ada, Pak. Tidak ada. Kalau pocongnya? Kalau siang ya kayak gini, Mas, sendiri di Kalau rumah. pocongnya? Kalau pocongnya itu biasanya di hari Senin malam Selasa. Itu misalnya kalau genderuwonya itu datang, Mbak ya. Itu kalau datang menampak seperti genderuwo itu apa menampakkan manusia? Ya manusia. Jujur geng, jujur sejujur-jujurnya dari lubuk hati saya yang paling dalam, sikit pun saya tak percaya dengan ini. Entah ini fakta, dengan ini beneran ataupun hanya konten, saya tak percaya dan tak setuju. Kalau ini beneran, di mana logikanya, geng? Memang gaib itu ada. Kita sebagai umat Islam diwajibkan juga untuk percaya dengan gaib. Tapi yang dimaksud Islam untuk percaya dengan gaib, contoh Allah itu gaib, yang tak nampak mata, yang kasat mata. Tapi kita harus percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau gaibnya yang seperti ini sudah salah, jelas-jelas salah, geng. Ini kalau benar, menurut saya tak masuk logika, tak masuk akal. Kalau ini hanya konten, ini membuat pembodohan menurut saya, geng. Kenapa menurut pembodohan? Karena ya Allah, tengoklah negara-negara lain, jiran-jiran kita di sana itu mengajarkan masyarakatnya membuat konten itu, ataupun mengajar orang tua mengajarkan anak-anaknya ataupun membuat konten itu yang mengedukasi, memajukan negara, membangun budaya-budaya yang positif, lepas itu membangun ajaran Islam, disebarluaskan kepada anak-anak kecil, generasi muda, bukannya malahan hal-hal yang macam ini, geng. Viral jamaah wanita sholat pakai mukena full tertutup, katanya di Sulu ya. Astagfirullahaladzim.
Bentar ya, geng. Setahu saya orang sembahyang itu jidat kita ini harus menatap lantai biar jamaah kita biar kita ini sah untuk rukun sholat itu memang macam itu, geng. Setahu saya ya. Saya bukan ulama, tapi setahu saya ketika saya masih sekolah dulu saya diajarkan macam itu. Jidat kita ini harus menyentuh lantai. Makanya dari itu entah orang Indonesia kah, Malaysia kah, Brunei, Darussalam ataupun Singapura, semuanya umat yang beragama Islam khususnya para kaum hawa ataupun wanita hanya segini, geng, karena auratnya memang segini sama pucuk jari. Itu bukannya tertutup semua. Kalau macam itu nanti juga membahayakan ya. Kalau ada apa-apa gimana tak tahu. Dan ini katanya ini suluk. Nah, ini buat orang Malaysia yang tak paham dengan suluk ya. Setahu saya, suluk itu mensucikan hati, melepaskan emosi kita, melepaskan hawa nafsu kita. Maka itu dilakukanlah suluk. Ini kepercayaan atau gimana, saya kurang paham. Tapi ini cukup ramai di Indonesia, budaya suluk ini, geng. Suluk itu yang pada intinya suluk itu mensucikan hati. Kalau di kampung saya, orang suluk itu tak macam ini. Orang suluk itu di sini ya diajarkan untuk melepaskan, maksudnya melepaskan itu jangan terlalu memikirkan harta. Dan rata-rata orang suluk itu orang yang sudah tua ataupun lansia yang mudah untuk dicerna, karena orang semakin tua sudah tak memikirkan harta kan. Jadi sudahlah, lepaskan duniamu, menujulah akhiratmu gitu. Yang bertujuan macam itu, tapi bukan macam ini menurut saya. Kalau orang mempunyai pengalaman yang berbeda, nggak apa-apa, kita diskusi di kolom komentar nanti. Apalagi ini viral contoh rakus tamak hama kera rayap garong versi yang dianggap beradab di luar Sumatera vs rendang Palembang. Lagi-lagi truk pengangkut cumi-cumi terguling langsung diserbu warga. Ini biasa ini diserbu warga untuk ditolong nih. Ternyata bener banget ditolong. Cumi-cuminya ditolong, dibawa ke rumah masing-masing. Mending kita lihat komen-komennya ya. Ya elah, cuman cumi katanya. Ambil aja dah, lagian gak akan buat rakyat miskin. Emang supir truknya bukan rakyat ya? Apa dia? Dia apa ya? Mengkudu dia. Ternyata bener pernah ada yang bilang orang teriak anti korupsi bukan karena membenci korupsi, tapi karena tidak kebagian kelas, Bang Iki. Masya Allah, daripada mubazir ya kan saudaraku. Bawa-bawa Masya Allah untuk pencurian. Gak papalah sekalian sedekah, hitung-hitung bulan Ramadan. Abis ini gue bakal ngajak 10 orang ke rumah lo. Kita akan ngambil semua barang di rumah lo. Dan ketika lo protes, lo nolak, kita bakal jawab, hitung-hitung sedekah bulan Ramadan. Mampus lo. Hal macam ini, truk terguling ini membawa sembako dulu pernah terjadi di Malaysia, geng. Tapi apa yang terjadi di Malaysia? Adakah sama dengan di Indonesia? Oke, tadi saya mencari videonya di Malaysia tak ada ya. Karena orang yang mengirimin video saya macam ini, oke lah saya tanyakan juga. Saya tanyakan apa adanya. Kalau dekat Malaysia, setahu saya ya, bukan hanya di video lah ya. Kalau dekat Malaysia dulu dekat Sriwijaya tempat saya bekerja di sana, itu pun ada juga yang truk membawa minuman kaleng pernah terjatuh macam itu juga. Tapi apa yang terjadi, geng? Di situ yang menunggu itu pihak kepolisian untuk mengamankan jalan sekaligus membantu mengamankan barang yang telah terjatuh ataupun kecelakaan ataupun apa ya, insiden lah. Dan di sana nggak ada orang yang mengambil. Kalau sampai ada orang yang mengambil, maka langsung ditindaklanjuti oleh pihak yang berkewajiban. Sementara kalau di Indonesia ya macam ini hal yang biasa di sini. Kemarin itu telur, ada juga lele, ikan. Ini lagi apalagi ini apalagi cumi, geng. Cumi makanan sedap. Mestilah orang ambil dan menghalalkan cara dengan membungkus agama.
Rin, netizen ini cerita dari yang awalnya suka berbagi sembako tiap 2 minggu sekali, ujung-ujungnya malah jadi dipalakin sampai dilemparin petasan. Bahkan pada saat Ramadan, rumah pria ini digeruduk oleh warga. Kalau tidak dikasih, barang-barangnya bakal dirusak dan kaca jendelanya dipecah. Astaga, jadi dari niat berbagi justru dianggap kewajiban oleh masyarakat sekitarnya. Iya, ini tuh dialami oleh seorang paman dari seorang netizen bernama Karina Ulfiani. Dia pada saat itu bilang, aku sepakat sama yang bilang membantu itu cukup sekali aja. Omnya ini sering banget ngasih ke masyarakat. Dia non-muslim. Nah sayangnya, dari yang sering ngasih sembako 20-50 paket, ia jadi sering digeruduk oleh warga. Bahkan selama Ramadan, ia dimintai uang atau sembako, bahkan dimintai THR. Bahkan ternyata, saat nggak dikasih, ia menjadi sasaran kemarahan warga. Gimana dengan RT-nya? Nah waktu itu, dilaporkan ke Pak RT. Pak RT malah ngebela warga yang marah tersebut, dan nyuruh omnya ini untuk ngebayar daripada warga marah. Akhirnya dia pindah dari situ, dan ini jadi pelajaran besar. Kadang niat yang tulus bisa diusik dengan kerakusan. Rakus, geng. Memang rakus kalau ini, geng. Orang yang berbuat kebaikan aja di Indonesia dizalimi dan dihakimi loh, geng. Mau jadi apa negara kita ini, geng? Dan lagi parahnya, ini didukung oleh RT. RT itu rukun tetangga, orang yang seharusnya untuk menjaga keamanan dan juga kenyamanan lingkungan masyarakatnya, malahan mendukung hal macam ini. Orang berbuat sedekah, yang namanya sedekah itu kan seikhlasnya ya, bukan kewajiban. Kenapa dianggap sebagai itu kewajiban? Dan ketika ya namanya rezeki kan tak tentu ya, kadang naik kadang turun. Ketika kita naik, kita diberi kesadaran ada sedikit rezeki yang kita terima itu bukan hak kita. Nah, lalu kita bagikan kepada orang yang kurang mampu, tapi yang dikasih itu tak ada tanda terima kasih, malahan menganggap itu sebuah kewajiban. Dan ketika orang yang mengasihi itu tak memberi, dihantam lah, memakai mercon lah dan lain-lainnya. Wah, saya semakin lama semakin takut, geng. Kalau berbagi saya rekod, geng. Alangkah baiknya saya ini berbagi setiap hari Jumat tak payah rekod ya. Takut, sumpah saya takut, geng. Alangkah baiknya saya kasih saja kepada orang yang benar-benar saya kenal dan sudah benar-benar itu yatim, piatu ataupun fakir miskin di keliling saya lah. Saya takut keliling-keliling ke kota-kota lagi, geng. Ya, tujuan saya itu baik, tapi ketika saya tengok video-video macam ini, jujur saya semakin takut. Takutnya nanti membahayakan diri saya membahayakan diri saya sendiri, geng. Oke, kita lanjutkan video ini, yang terakhir video ini, geng. Kok berani-beraninya penumpang bisnis kelas Garuda Indonesia ini kepergok merokok di pesawat? Ia menghirup asap tersebut perlahan-lahan, kemudian mengeluarkannya dengan sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan. Ini membahayakan penerbangan. Yap, baru-baru ini seorang penumpang bisnis kelas Garuda Indonesia kedapatan merokok selama penerbangan 2 jam sebelum ditegur oleh kru kabin. Aturan penerbangan tentu saja melarang merokok di dalam pesawat, termasuk di toilet di kabin loh. Penumpang bisnis kelas Garuda tersebut menghirup asap kemudian mengeluarkannya secara perlahan-lahan. Merokok di dalam pesawat termasuk pelanggaran yang sangat serius. Bahkan ia bisa terancam penjara 5 tahun dan denda 2,5 miliar rupiah. Dan beruntungnya pada saat itu ada seorang penumpang yang merekam secara jelas tindakan dan aksi dari bapak tersebut. Akhirnya sebelum meninggalkan pesawat, bapak ini langsung ditahan oleh beberapa petugas dan diinterogasi. Ini jadi pelajaran buat kita semua agar tidak semena-mena dan melakukan semuanya dengan seenaknya. Karena aturan, khususnya dalam penerbangan, dibuat demi keselamatan. Bayangkan aja apa yang dilakukan ini merugikan juga buat penumpang yang lain, kan? Video-video macam ini saya buat untuk keselamatan, biar hal-hal macam ini tak terjadi dan terjadi lagi di negara Konoha, gitu. Karena masih ramai orang yang mencuri-curi tentang ada yang tak tertib, tentang ketertiban, peraturan-peraturan yang diterapkan, banyak yang melanggar juga dan lain-lainnya. Jadi kita harus rubah mentality kita. Hal-hal yang kurang baik di negara kita maupun di negara orang lain, kita harus lebih bersopan, lebih berhati-hati. Kita harus tahu cara menghargai orang lain. Karena rokok itu membahayakan orang lain. Kita semua tahu, saya pun juga pernah hisap rokok ya. Saya tahu rokok itu memang membahayakan diri saya sendiri, apalagi orang lain. Ini di tempat umum yang sudah jelas-jelas di situ dilarang merokok, no smoking. Tak boleh hisap rokok di situ. Tapi masih hisap lagi. Untungnya ada orang yang merekam. Kalau ini nggak ada orang yang merekam, kalau ini nggak viral, kalau sampai terjadi apa-apa, siapa yang disalahkan nanti? Pemerintah lagi nanti yang disalahkan, pihak maskapai yang disalahkan, pihak pesawatnya yang disalahkan, iPodnya disalahkan, atau gimana?
Coba pikir dengan akal yang sehat, geng. Mohon maaf sebelumnya apabila ada tutur kata yang saya kurang baik ataupun yang kurang sopan dalam video ini, karena saya ada sedikit terlepas emosi saya di video kali ini, geng. Maka dari itu saya minta maaf sebanyak-banyaknya apabila ada kurang tepat, kurang baik, ataupun ada ucapan saya yang menyinggung perasaan orang. Semoga video-video yang saya tayangkan ini ada manfaatnya, boleh merubah pola pikir kita, boleh merubah mentality kita agar jauh lebih baik ke depannya lagi, apalagi kepada anak cucu kita, agar lebih tertib, lebih boleh menghargai orang lain. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.